Di video kali ini kita akan mendengarkan paparan terbaru dari hasil raker terbaru PAN RB BKN berkenaan dengan prioritas pengangkatan 2024 yang mengutamakan masa kerja dan usia. Simak video ini sampai selesai. Pak Menteri, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa saya dengan Prof. Silvi waktu itu memang di Komite 3 dan kami memang pansus guru honorer. Alhamdulillah sebagian permasalahan guru honorer itu terpecahkan. Tapi setiap saya turun ke sekolah itu pihak operator sekolah, Bapak, operator sekolah dan penjaga perpustakaan itu mereka selalu berkeluh kesah, terutama operator sekolah. Operator sekolah itu mereka sudah mengabdi kadang-kadang sampai 10-15 tahun. Mereka juga sistem sekarang itu kan digitalisasi, tergantung pada mereka, Pak. Nah, mereka mengadukan nasibnya bagaimana ke depannya, karena yang mereka terima itu sangat tidak layak. Yang kedua juga untuk guru-guru playgroup itu juga komplain kenapa mereka tidak diperhatikan, sedangkan mereka adalah pondasi pendidik ya dari awal dasar, tapi nasib mereka juga tidak diperhatikan. Yang ketiga masalah tenaga kesehatan, Pak, masih banyak sekali yang tadi katanya Pak Menteri untuk daerah terpencil itu sedikit sekali yang mendaftar, sedangkan tenaga kesehatan di daerah kami di Nusa Tenggara Barat itu, Pak, di daerah terpencil mau aja mereka, Pak, sebetulnya gitu. Jadi saya nyampaikan hanya poin per poin karena pasti teman-teman semua menyiapkan aspirasi dari mereka, dari daerah mereka masing-masing, Pak. Nanti saya minta dijelasin Pak Abah kenapa operator ini tidak masuk, ya. Begitu juga terkait dengan penjaga perpustakaan, guru playgroup dan lain-lain. Itu ada, jadi gini Bapak sekalian, pengangkatan ini ada yang terkait dengan instansi pembina. Kalau pendidikan, instansi pembina adalah Dikbud. Nah, di situ ada undang-undang. Undang-undangnya adalah kalau tidak sarjana tidak bisa diangkat jadi P3K. Nah, harus sarjana. Maka banyak kita temukan orang guru-guru di terpencil karena belum sarjana tidak bisa angkat jadi P3K dan lain-lain. Ini undang-undang guru dan dosen. Kalau memang ingin dirubah, ya undang-undang guru ini kami sudah sampaikan betapa banyak yang telah mengabdi di desa-desa terpencil tapi mereka belum sarjana. Maka khusus Papua kita berikan afirmasi kemarin itu karena DOB Papua memerlukan beberapa terobosan. Terkait dengan guru-guru yang lolos untuk dikembalikan, saya sudah sampaikan ke Pak Nazim. Begitu juga terkait dengan direkrut ya dari swasta untuk dikembalikan dan seterusnya. Tapi saya ingin jawab beberapa hal. Bapak sekalian kami hormati, terkait dengan banyaknya keluhan daerah, justru sekarang ini sebenarnya ruang daerah itu sangat tinggi di dalam pengangkatan. Kami akan agak acak ya, nggak satu-satu ya, karena ada saling terkait. Justru formasi itu kita serahkan ke daerah. Ya, kita serahkan ke daerah untuk diusulkan ke kami nanti akan akan verifikasi sesuai kebutuhan. Nah, dulu full diserahkan ke daerah dulu, termasuk sekda yang menentukan dan termasuk tes semua diserahkan ke daerah. Apa yang terjadi? Dulu itu akhirnya muncul kira-kira istilah saya itu ASDP dulu. Apa itu? Anak, saudara, dan ponakan. Nah, kalau dulu ya, tapi ini berbeda. Kalau sekdanya ini maka punya anak apa, jurusan apa, dicocok-cocok ini nih formasinya. Apalagi kalau tesnya Pak Ajib diserahkan ke daerah, waduh banyak diserahkan ke daerah. Sehingga tesnya itu pakai waktu itu masih sangat konvensional. Yang terjadi apa? Ini nyaris tidak profesional dulu, tapi tidak semuanya. Takutnya nanti dikutip yang pernah jadi gubernur marah ke saya. Tidak semuanya. Jadi makanya munculnya PDAM waktu itu, istilah apa? Ponakan dan anak menantu. Semua PNS semua. Kalau sekda pasti kepala dinas pasti anak PNS. Nah, ini sekarang Pak, hak daerah tetap. Jadi rata-rata ada daerah yang mengusulkan kadang tidak sesuai. Misalnya nakes. Formasi kementerian kan itu untuk perawat di kesehatan, tapi yang diusulkan oleh bupatinya tenaga teknis kesehatan. Nah, sehingga antara yang diusulkan oleh daerah
Kenapa kemudian dipangkas? Karena prioritasnya adalah nakes, bukan tukang ketik di dinas kesehatan. Baik. Jadi kalau TNI tidak bisa untuk di DKI, tidak bisa masuk di DKI, nggak bisa. Ya, Gitu kasihan ya? teman-teman saya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Silakan Pak Abah. Pertama barangkali kami menyampaikan dulu kaitan dengan formasi di DPD Pak. Jadi DPD itu Pak Menteri ini ada komposisinya banyak, tapi 2022 itu tidak mengusulkan formasi. Sehingga ini, tapi jangan dimarahin ya kepala bironya teman saya. Nah makanya itu Pak, jadi tidak mengusulkan. Jadi ada yang tidak mengusulkan. Ya jadi 2022 itu. Kemudian yang kedua 2023 itu hanya mengusulkan 176 formasi, itu pun setelah kita validasi yang sesuai antara kualifikasi dengan jabatan itu ada 133. Nah, mudah-mudahan 133 itu bisa mengurangi teman-teman yang ada di sini. Ya, jadi barangkali nanti tahun depan harus dipetakan kualifikasi kompetensinya, kemudian dari awal itu sudah bisa diusulkan ke Pak Menteri. Ya, untuk kita validasi, tapi validasinya ketika tidak ada sesuaikan itu pasti akan kita take down Bu, karena dia tidak sesuai. Itu barangkali terkait dengan formasi untuk DPD. Nah kemudian tadi yang BLU ya dan Satpol PP tadi sudah disampaikan Pak Menteri. Sekarang ini kita kan sedang membahas juga PP 23 2005-nya kaitan dengan BLUD. Nah ini apakah akan masuk P3K atau dia bisa merekrut sendiri? Kalau masuk P3K ya harus melalui mekanisme P3K termasuk penggajiannya Pak. Konsekuensinya dia bisa ada penurunan penghasilan dan sebagainya bagi BLUD-nya yang gajinya sudah tinggi, sudah bagus. Nah kemudian Pol PP sudah ada solusinya untuk bisa dicarikan. Tadi untuk honorer dan non ASN itu nilai peringkat terbaik namanya. Jadi walaupun nilainya 30, yang di bawahnya 29 dia lulus Pak. Jadi betul sampaikan Pak Menteri itu tidak ada NAB, jadi namanya peringkat terbaik. Jadi peringkat terbaik itu sepanjang dia tertinggi ya dia masuk. Jadi tidak ada batasnya. Kemudian linearitas untuk guru itu sebetulnya sekarang di Dikbud itu ada mekanismenya Bu untuk PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Jadi nanti harus mengikuti program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek. Kemudian untuk tenaga tata ruang saya kira Pak Menteri juga sudah banyak memberikan formasi. Ini 2023 saja dari BUP 648 Bapak memberikan formasi 2000 ya untuk pemenuhan tenaga di tata ruang Pak. Kemudian kaitan Papua terakhir juga Pak Menteri sudah memberikan surat afirmasi lagi Pak yang baru, di mana teman-teman yang P3K yang usianya lebih dari 35 tahun Pak itu dialihkan ke DUB jadi usianya 48 tahun dan dia bisa jadi PNS. Dan Pak Menteri sudah mengeluarkan 3 surat untuk pengalihannya dia jadi PNS sebetulnya dari P3K. Termasuk juga seleksinya kan di Papua itu juga sesuai dengan jumlah orang Pak. Jadi kalau yang tesnya 100 Pak Menteri 100-nya lulus Pak. Gitu Pak, gitu ya. Jadi tergantung yang tes, yang penting dia sesuai dengan formasinya. Nanti ini sebentar, khusus nih Kepulauan Seribu Pak Menteri. Itu ternyata saya juga tanya sama teman-teman banyak yang mengusulkan kalau saya lagi lagi ke sana kunjungan kerja, itu ternyata mereka bilang, "Bu, kita ini jelas asli." Saya bilang minta aja persyaratannya adalah akte kelahiran. Kan sekarang orang tiba-tiba tinggalnya di sana di Pulau Seribu, padahal saudaranya tadi tuh. Saudaranya ini, saudaranya ini, saudaranya ini gitu. Nah, tolong diperhatikan Pulau Seribu. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Nah, kemudian untuk DKI Bu, DKI itu hasil afirmasi kemarin itu 99% masuk semua ya Bu ya. Untuk DKI Jakarta. Jadi afirmasi Pak Menteri itu dari 636 itu 6.200 lebih itu sudah terakomodir ya. Kemudian termasuk tahun ini juga. Nah kemudian kaitan dengan pengisian TNI Polri di DKI itu tidak boleh karena itu bukan instansi pusat tertentu. Jadi kalau di sana mengisi berarti melanggar Undang-Undang 34 dan Undang-Undang 2 2002 gitu ya. Kemudian pengisian administrator, pengawas itu tidak perlu ke KSN sebetulnya, itu kewenangan penuh dari PPK. Ya, kewenangan penuh dari PPK. Jadi eselon 3, eselon 4, camat lurah dan sebagainya itu kewenangan penuh. Jadi bisa diangkat secara definitif. Ya. Oleh PPK Bu, gubernur. Ya, gubernur. Iya, betul.
Ya, PJ itu kan termasuk dia juga punya kewenangan. Nah, kemudian untuk JPT kan pengisian itu tidak harus dari seleksi terbuka kompetitif, tapi juga bisa mutasi antar JPT. Berarti kalau mutasi JPT kan dia hanya melaporkan saja bahwa ini akan dilakukan mutasi karena tidak akan ada yang non-job di situ. Dengan syarat tidak boleh ada yang non-job, dia harus mendapatkan jabatan yang setara. Ya, barangkali itu Pak Menteri tambahan. Makasih. Pak Menteri, pimpinan izin, ini ada dua yang belum dijawab Pak Menteri. Satu menit, Pak Menteri. Itu dua yang substansi yang aspirasi daerah belum dijawab tuh Pak Menteri. Pertama, soal guru swasta yang lulus P3K tidak bisa kembali ke sekolah swasta karena di dalam komputer hanya negeri. Yang kedua, pejuang untuk daerah 3T yang miskin-miskin tadi itu Pak, PKH itu tadi dari Ibu Jelika juga ya. Ini supaya bisa masuk ke formasi Pak, jadi pendamping desa maupun juga terutama PKH itu udah 20 tahun Pak jadi pegawai tetapi kontrak terus. Terima kasih, tolong dijawab yang tegas Pak. Baik, makasih. Jadi terkait dengan guru saya sudah sampaikan ini, jadi ada kebijakan di kami dan kebijakan di instansi pembina. Terkait pengembalian guru-guru tadi itu kebijakan dari instansi pembina yaitu Kemendikbud. Kami sudah sampaikan itu menurut Kemendikbud ini kan ini pendidikan untuk semua dan seterusnya. Tapi kami sudah sampaikan. Nah, mungkin nanti jika ada kebijakan berbeda dari Kemendikbud tentu akan bisa itu. Tetapi sekarang menurut kami kemarin waktu kami sampaikan Kemendikbud mengambil kebijakan tidak lagi memprioritaskan guru-guru dari swasta. Jadi apa yang dari Bapak sudah kami sampaikan ke Pak Mendikbud. Terkait dengan PKH itu bagian dari pendamping, silakan. Ya, jelasan. Yang PKH kemudian lain-lain yang kemudian kenapa tidak kita masukkan di apa? Ya. Di P3K, formasi P3K. Ya. Silakan Pak. Baik Pak Menteri. Yang pertama Pak izin untuk PKH dan sebagainya itu masuk ke dalam kelompok pendamping pembangunan yang dilakukan oleh PMK, Kementerian PMK dan Bappenas ya. Termasuk juga saat ini sedang disusun Pak untuk Perpres pendamping pembangunan, di mana salah satunya itu mengakomodir teman-teman yang PKH tadi. Nah, kemudian yang terkait dengan guru Pak Menteri, ini kan persoalannya itu ada di Dapodik Pak. Dapodik itu memasukkan guru swasta ke dalam Dapodik, sehingga banyak guru-guru swasta akhirnya ikut P3K, dia meninggalkan sekolah swastanya. Nah, sementara guru ketika dia menjadi ASN, maka pengabdiannya itu adalah di sekolah negeri. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, sebetulnya hak mereka mau mendaftar atau tidak, cuma persoalannya adalah ketika gajinya kecil di sekolah swastanya, maka dia ingin perbaikan juga, maka dia melamarlah ke guru negeri gitu Pak. Nah, kurang lebih begitu Pak. Jadi sebetulnya di Dapodik itu datanya ada di sana. Pimpinan, saya usul supaya ini komite kita harus selesaikan karena ini masalah udah berkepanjangan. Tuh, swasta ini kan berarti ada di instansi Kemendikbud ya, kita nggak ada di komisi situ. Bagaimana kita bisa kolaborasi dengan Pak Menteri PAN ini supaya soal ini bisa selesai gitu. Karena kalau lama-lama sekolah swasta tutup semua Pak, terutama di daerah 3T. Padahal di daerah 3T ini kan kita butuh SDM-nya. Kalau ini tidak diselesaikan, daerah 3T tambah parah karena sekolah swasta tutup. Ya. Nggak ada negeri mau masuk sana tuh Pak. Ya. Yang menyuarakan bukan hanya Bapak, saya waktu ditemui kiai-kiai se-Jawa Timur. Iya, iya. Karena pesantren-pesantren dan kiai-kiai itu kehilangan guru terbaiknya tiba-tiba ngajar di negeri. Betul. Wah, ngadeplah ke Pak Luhut, ngadep ke Menko PMK, termasuk menyampaikan ke kami. Wah, ini kan kebijakan di instansi pembina. Nah, tentu instansi pembina punya pertimbangan-pertimbangan tertentu juga yang tidak semuanya tidak bagus, ada pertimbangan yang baik. Oleh karena itu mungkin baiknya memang ada acara dengan Kemendikbud untuk menyampaikan ini. Jadi ini rata Pak se-Indonesia, termasuk saya punya yayasan 14 guru terbaik saya hilang Pak. Betul kan? 1. Komite 1 DPD RI mengapresiasi Kementerian PAN RB RI dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia ASN yang kompetitif dan birokrasi yang profesional serta melayani dengan menerapkan 7 agenda transformasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Setuju ya Pak Menteri ya, kita apresiasi nih. Normatif. Yang kedua, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN RB RI untuk terus mempersiapkan birokrasi yang berdampak dengan memangkas proses bisnis dan menjadikan birokrasi yang lincah menuju Indonesia Emas 2045. Sama dengan tujuannya. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN RB RI untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, guru dosen,
dan Satpol PP untuk diprioritaskan menjadi P3K sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta daerah otonomi khusus. Ya, setuju ya Pak, karena tinggal tunggu PP-nya saja sebenarnya. Komite 1 nomor 4, DPD RI mendorong Kementerian Pan-RB untuk melakukan percepatan kebijakan terkait P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Ya, ini tunggu PP-nya saja, mohon dipercepat Pak. Yang kelima, Komite 1 DPD RI dan Kementerian Pan-RB RI sepakat untuk melibatkan DPD RI dalam pengawasan pelaksanaan seleksi PNS dan P3K di daerah. Selain itu, DPD RI juga dilibatkan dalam program-program penguatan reformasi birokrasi di daerah, khususnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional di daerah. Mungkin ada yang tanggapi Pak? Ini artinya bukan rekomendasi ya, jadi DPD jangan kasih rekomendasi, tolong diluluskan. Tapi artinya kita mensosialisasikan program Pak Menteri pada saat kita melakukan reses, presentasi Pak Menteri tadi, kami mohon izin ya untuk mengumpulkan BKN dan juga Badan BKD ya untuk kita presentasikan ini platform dan program dari Pak Menteri ya, dan melibatkan dalam pelaksanaan seleksi. Pengawasan artinya kita juga melakukan pengawasan terhadap seleksi PNS dan P3K di daerah. Ibu, Sesmen silakan. Izin Pak Pimpinan, izin Pak Menteri, dengan seizin Pak Menteri, mungkin untuk yang nomor 5 ini tidak dalam kerangka pelaksanaan pengawasan tadi Bapak, tapi bersama-sama mungkin untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya, mungkin diperbaiki kalimatnya Bapak. Iya, dalam sosialisasi ya. Iya, DPD mendukung program Komite 1 mendukung program Kementerian Pan-RB seperti itu dalam mensosialisasikan seleksi PNS. Ya, Komite 1 mendukung program Kementerian Pan-RB dalam sosialisasi seleksi PNS PPK di daerah serta program-program penguatan reformasi birokrasi gitu Pak. Serta program-program Nah, langsung saja serta program-program penguatan. Nah, itu langsung selain di PDRI juga di bawah itu dihapus semuanya. Ya. Lokasi di daerah titik begitu aja Pak, karena di dalamnya sudah termasuk fungsional Pak. Oh ya, ya sudah jelas ya, mendukung program kementerian dan sosialisasi. Setuju ya Pak Menteri ya? Oke.